suka dukanya itu yang tadi kita berjalan beberapa tahun belakangan ini, kita mengerjakan bisnis interior ini, ya sukanya itu ketika kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di ngobrol di workshop Sarbwood. Nah, kali ini spesial nih, edisi perdana ini kita akan tanya langsung sama foundernya Sarbwood, biar kamu tahu kalau misalnya di industri interior itu apa aja sih insight-nya, problemnya apa aja. Nah, kita kan tanya langsung sama orang yang udah mulai ini 6-7 tahun lah. Jadi stay tune nih, biar kamu dapat pengalaman dari founder langsung. Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Saiful. Oke, kita mulai pertanyaan nih. Sarbwood itu mulainya kapan dan gimana sih, ceritain dikit dong tentang mulainya Sarbwood. Sarbwood itu perusahaan rancang bangun yang bergerak di bidang arsitektur, desain interior, dan juga custom furniture. Dan dimulai di tahun 2010, sebenarnya berawal dari kegelisahan tentang penempatan ruang yang lebih fungsional dan estetis. Itu sih intinya. Dan Sarbwood percaya bahwasanya ruang kecil itu ketika dimaksimalkan itu bakal menjadi ruang yang fungsional. Itu sih yang kita jadi poin kita. Jadi jangan sampai ada ruang kosong yang sia-sia. Itu aja. Kalau misal pengalaman lu berapa tahun nih, itu tren interior itu ada perubahan apa dari dulu sama sih gitu? Maksudnya lu ngebagi berapa dekade misalnya, mulai trennya di tahun ini gini, terus berubah lagi gini, sekarang gini gitu. Gimana sih pengalaman lu nerima proyek? Dulu sih awal-awal kita lebih ke desain-desain yang klasik ya, American style, yang lebih banyak ukiran gitu. Cuma berjalannya waktu, kebanyakan yang lebih ke sifatnya slimless atau lebih ke minimalis ya. Jadi orang lebih nggak terlalu banyak ukiran, tapi fungsionalnya dapat. Itu sih yang pengalaman kita yang akhir-akhir ini. Bukan cuman orang yang mau bikin interior, tapi juga kan mereka yang mungkin praktisi juga ada gitu kan, sama-sama di interior. Nah, pertanyaan gue tuh lebih banyak, lu ketika proses pengerjaan berapa tahun itu, kendala-kendala yang paling sering muncul itu misalnya apa aja sih? Apa di prosesnya atau di customer-nya mungkin kurang apa gitu? Ya tentunya dalam menjalankan bisnis interior ini banyak suka dukanya ya. Ya ketika ya sukanya ya tentunya ketika kita memberikan kepuasan ke klien kita dengan hasil yang maksimal dan klien itu merasa puas, ya kita itu merasa senang gitu ya. Dan tentunya ini menjadi kepercayaan diri buat kita semua bahwasanya apa yang diharapkan oleh klien bisa kita wujudkan, itu sih. Kemudian selain sukanya ada dukanya juga ya. Terkadang muncul perbedaan selera nih antara kita sebagai produsen dengan klien yang memesan produk dari kita. Kadang di tengah perjalanan, di tengah pengerjaan kita ada perubahan gambar atau perubahan ukuran itu atau perubahan desain yang itu kadang membuat kita agak sedikit miskomunikasi ya. Jadi agak ada keterlambatan dalam pengerjaan maupun pengiriman. Tapi semua itu bisa dikomunikasikan dengan baik, sudah menjadi bagian SOP dari Sarbwood. Apa sih yang lu petik, yang lu dapetin gitu? Ternyata ngurusin kayak gitu tuh nggak mudah, atau mungkin dari sini belajar tentang banyak hal apa aja lah kayak gitu. Dinamikanya banyak gitu ya dalam menjalankan bisnis interior ini ya. Tentunya ketika kita mewujudkan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita sesuai dengan keinginan mereka, itu menjadi kepuasan tersendiri. Dan tentunya kita juga nggak bisa egois, kita juga punya selera, terkadang nggak sepemikiran dengan apa yang diinginkan oleh klien kita. Di situ kita harus menurunkan ego, dan kadang kita juga harus mengikuti apa yang di klien mau. Paling kita cuma bisa memberikan masukan atau insight kepada klien kita. Dan itu sih, dan mudah-mudahan sih ke depan komunikasi akan terus terjalin dengan baik. Dan tentunya setelah kebanyakan dari beberapa proyek yang sudah kita lakukan, hubungan baik setelah proyek itu selesai, hubungan emosional antara kami dengan klien kami tetap terjaga dengan baik. Kan itu
menjadi nilai tersendiri buat kami, karena ketika proyek itu selesai tidak hanya putus di itu saja, tapi kita tetap ada hubungan lain ya. Jadi ada retensi sekitar 6 bulan sampai 1 tahun buat perbaikan. Jadi tidak hanya di awal aja gitu. Jadi setelah proyek selesai pun kita masih ada tanggung jawab untuk jika ada perbaikan-perbaikan. Beberapa klien kita merasa puas, artinya after sales kita tetap dijaga. Itu sih. Ternyata itu banyak belajar mengendalikan ego juga istilahnya di sini makin tua kali Bu. Jadi makin wise. Sekarang gue penasaran dari running project beberapa tahun ini, masih ingat gak proyek-proyek yang berkesan gitu, yang istilahnya sampai sekarang tuh lu nggak lupa, dan memang apa sih proyek apa sih, dan bisa desain nggak, maksudnya menariknya di mana, mungkin bisa buat pelajaran kita juga gitu. Kita pernah ada pengerjaan proyek di Ciamis Bogor, dan alhamdulillah ownernya cukup komunikatif dengan kita, dan sampai sekarang ini pun hubungan kita masih tetap baik. Si owner ini juga pun merekomendasikan Sarwood ini ke teman-teman atau saudaranya, dan kita pernah dapat rekomendasi dari klien kita yang di Ciamis ini. Itu sih yang menurut kita cukup berkesan, dan kita pekerjaan proyek ini full interior satu rumah. Lu udah kelar nih, terus misalnya lu ikut nih, atau tim lu doang, atau lu ikut ke sono sampai ini udah selesai nih semuanya. Nah itu lu ngerasa ketika orang puas itu, kayaknya kita ngerasa wah seneng ikutan gimana gitu Bu. Maksudnya oh makasih ya ini udah dibantu gitu. Itu kan kayaknya kepuasan itu kan buat bisnis owner itu kan, apalagi yang services kayak gini ya. Maksudnya lu pernah ngerasain gak sih ketika lu udah selesai project dan itu lebih lebih bernilai dari sekedar invoice atau rupiah, tapi ketika lu mereka tuh puas gitu kan. Ya itu yang tadi gue bilang gitu ya. Suka dukanya itu yang tadi kita berjalan beberapa tahun belakangan ini, kita mengerjakan bisnis interior ini, ya sukanya itu ketika kita bisa merealisasikan apa yang jadi keinginan atau impian interior dari klien kita gitu. Itu sih yang jadi dari yang kita bikin puas ke pelanggan kita, dari gambarnya. Jadi di Sarwood ini kita mulai dari perencanaan, kita diskusi bareng dengan klien kita kebutuhannya apa, terus juga setelah itu kita mulai perencanaan, kemudian ke proses produksi, dan mulai sampai ke instalasi. Gitu aja sih. Nah, dari proses itu biasanya yang paling lama itu di mana sih? Ya di proses produksinya biasanya. Proses produksinya. Angka rata-rata nih proses produksi itu kira-kira berapa lama sih? Misalnya ada orang mau order, terus standarnya yang SOP di Sarwood itu untuk masa pemesanan kitchen berapa lama, atau di panel berapa lama, atau di furniture custom berapa lama, itu punya nih ya? Standar kita sih paling di sekitar untuk area kitchen atau area dapur itu sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Karena dengan dimensi yang sekitar 3 kali 2 meter, itu sih standar kita gitu. Jadi kalau misalnya pun ada yang seperti untuk master bedroom atau di living room, itu nanti melihat kesulitan maupun desain yang kita tawarkan ke klien kita. Kalau secara gunanya misalnya apa sih yang bikin gue harus milih Sarwood itu dibandingkan beberapa vendor interior? Kan misalnya di Cilengsi, di Cibubur, di ini kan ada banyak lah gitu loh, bahkan banyak yang tumbang juga dengan menghadirkan gitu kan. Nah ini kita Sarwood tetap berdiri, maksudnya apa sih yang ngebedain Sarwood itu gitu, yang lu sering komunikasiin ke orang? Sarwood itu menghadirkan solusi furnitur yang mengutamakan kualitas tentunya ya, dengan detail pekerjaan serta desain yang fungsional dan berkarakter. Tentunya setiap proyek yang kita kerjakan materialnya benar-benar pilihan ya, yang bagus, jangan sampai mengecewakan dengan klien. Material pun bisa dikondisikan dengan budget yang klien inginkan gitu. Jadi nggak harus yang high juga, tapi kita juga ada yang low-nya juga. Jadi material itu pun bisa mengikuti dengan budget dari klien kita, Dut.
Itu aja sih. Dan kita rencananya nih di ngobrol di workshop ini itu akan kita bikin serial. Jadi kita bakal coba tanya-tanya Q&A di dunia industri interior tuh apa aja sih ininya, bottlenecknya, kemudian solusinya, insight-nya apa. Terus kita bakal coba untuk update lah rutin di channel YouTube ini. Untuk masalah harapan Sarwood tuh kedepannya kayak gimana sih di dunia interior? Nggak muluk-muluk ya. Sarwood sih kepingin tim kita ini menjadi brand ya furnitur yang terpercaya tentunya dan berinovatif, dan juga dengan harga yang cukup bersaing dengan kompetitor ya. Serta kami ini Sarwood ini dikenal dengan kualitas pekerjaan yang cukup baik. Itu sih yang kita tawarkan kepada klien kita. Jadi setiap karya yang dihasilkan oleh Sarwood itu benar-benar sesuai tagline-nya Sarwood, setiap sudut punya cerita. Harapannya ke depan menjadi bisa bertumbuh ya, berkelanjutan sampai anak cucu kita, terus juga bisa memberikan manfaat buat lingkungan, buat masyarakat, buat klien kita, buat karyawan kita gitu loh. Intinya sih kita Sarwood bisa bermanfaat lah buat semuanya gitu. Closing statement? Pokoknya dengan Anda memilih Sarwood, tentunya itu adalah pilihan yang terbaik, di mana kita mengedepankan komunikasi yang benar-benar transparan dan juga komitmen mewujudkan ruang yang tidak hanya indah tapi juga memiliki estetika dan fungsional. Sesuai dengan semangat kami, setiap sudut punya cerita. Oke, kita akan jumpa kalau di next video. Sukses dan sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just.